Kayak tadi dokter ngomong personalized nutrisi. Setiap orang pasti membutuhkan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Kalau kita nggak pengen meraba-raba, nggak pengen asal-asalan nentuin diet, ya kan? Betul. Cek deh DNA. Itu guiding seumur hidup, cukup 1 kali kok ceknya. Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Oke, kita ngobrol apa sekarang sis? Kita hari ini temanya DNA nih dok. Oke. Aku pagi Berat banget. kok pagi-pagi tadi sebelum udah langsung in action ini udah disuruh cek DNA dulu nih dok. Jadi Cek DNA. aku penasaran nih, biasanya kalau DNA tuh kan kata dokter kok dulu kan suruh nyari anak yang hilang gitu ya. Ini anak gue bukan ya? Gitu. Ayo kita cek DNA. Baru tuh cek DNA. Orang taunya itu doang. Betul. Ya, cek DNA. Ternyata nih DNA tadi kurang lebih sebelum di sini kan dokter udah kasih penjelasan nih. Oh, secara garis besar DNA itu untuk apa aja. Nah, berarti hari ini kita harus ngasih tahu kupas tuntas sebenarnya manfaat DNA itu apa sih dok? Iya. Terutama untuk kayak aku ini yang kerjanya nguli, enggak sih maksudnya salah. Maksudnya ya dulu pernah menjadi atlet tapi sekarang juga masih mau memaksakan jadi atlet. Cuma enggak, jadi kayak untuk aku yang performanya sehari-hari itu sebagai pelatih dengan aktivitas yang fisik yang ya dokter tahu sendiri gitu, yang tinggi gitu. Dan untuk hubungannya dengan nutrisi, lifestyle itu apa aja sih dok? Oke, jadi ini mungkin sebenarnya udah banyak juga yang tahu ya tentang pemeriksaan Nutrigen-Me ya. Pemeriksaannya namanya Nutrigen-Me untuk memeriksa DNA kita. Buat seorang atlet itu kira-kira buat apa ya gitu ya. Mungkin gini, era dulu nih ya, orang tuh kalau ngasih suggestion, dokter ngasih suggestion diet buat pasiennya itu kadang in general ya. Nanti dietnya sekian kalori, proteinnya segini, terus karbohidratnya segini, ini begitu, dan itu berlangsung terus menerus, nggak spesifik. Oke. Ya. Tapi ternyata it's not fit for all. Ya, jadi kita ini manusia yang unik. Tiap orang itu beda-beda ternyata. Ya, dengan berkembangnya ilmu, sekarang kita ada di era personalized medicine, personalized nutrition. Ya, maksudnya apa tuh? Bingung nggak? Enggak. Jadi pantesan nih dok, kalau kita ngomong kayak tadi dokter ngomong personalized nutrisi, setiap orang pasti membutuhkan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Nah, jadi nanti ke depannya ya, kalau kita udah di-assess, udah dicek DNA-nya, akan keluar hasil, ketahuan nih, gimana nih kebutuhan kita, ya gimana kebutuhan kita kalau atlet nih mau performance-nya lebih maksimal, apa yang mesti nutrisi, apa yang mesti digenjot. Bisa ketahuan itu dok? Ketahuan gitu. Nih sebagai contoh aja nih ya, aku tuh kalau makan karbo berlebihan ya, itu langsung ngembung. Ya, karena ternyata pas dicek di DNA aku tuh gampang banget insulin resistance. Jadi insulinku gampang naik. Ya, jadi ketahuan. Jadi pas aku cek, ternyata secara genetik DNA aku emang gampang insulinnya naik. Buat aku harus hati-hati nih kalau makan karbo. Nah, kalau Siska gimana? Kalau ini aku juga masih bingung nih ya dok ya. Kalau semua orang rata-rata tuh mereka pada takut nasi putih kan ya. Tapi aku ngerasain di badanku ini nasi putih amat sangat diterima dengan baik.
dengan porsi yang cukup banyak. Kalau aku makan nasi putih itu untuk besoknya kalau aku workout ya, itu bisa 500 sampai 700 gram. Jadi bisa 2 sampai 3 porsi gitu ya, ukuran manusia seperti biasa. Maksudnya ukuran cewek-cewek biasa ya. Tapi besoknya aku itu pasti kayak performa workoutnya juga jauh lebih bagus. Tapi bukan cuma performa workout, badannya itu kelihatan lebih lean. Jadi kayak untuk kelihatan kayak di perut itu lebih lean gitu loh, kayak lebih definisi aja gitu bentuk perutnya gitu. Ya, jadi penasaran kan nanti kalau udah keluar hasil DNA-nya coba kita liatin. Kenapa kok bisa begitu? Apa nih yang terjadi di tubuh Siska terhadap karbohidrat? Sehingga nanti kita bisa menentukan diet apa yang cocok buat Siska untuk meningkatin performance. Ya kan? Nah yang kayak gitu tuh very personalized. Jadi nggak bisa semua orang nggak boleh ya makan karbo, which is yang kita maksud di sini simple karbo ya, karbo dengan high sugar ya, bukan yang apa namanya yang fiber. Nggak bisa kita bilang seperti itu. Nah, gitu. Ini ada kaitannya dengan yang toleran intoleran gitu nggak? Beda. Oh beda. Ya, beda ya. Kalau tolerance intolerance tuh lain lagi. Tapi nanti keluar juga di pemeriksaan DNA itu kebaca juga. Oh, oke. Ya, jadi kayak aku tuh ternyata lactose intolerance dan itu terbaca di pemeriksaan DNA. Ya, jadi kelihatan ya ada beberapa pasienku yang gluten intolerance. Nggak bisa dia dan itu terbaca. Nah kalau udah di DNA-nya terbaca dia gluten intolerance, sampai mati nggak bisa makan gluten gitu ya. Jadi kita jadi tahu gitu do don'ts-nya makanan ya. Jadi intinya gini, pemeriksaan DNA itu kedepannya adalah pemeriksaan yang sebenarnya menjadi mandatori untuk kita menentukan sikap kita ya, untuk menentukan nutrisi yang tepat ya. Untuk satu misalnya ya, kalau buat atlet buat meningkatkan performance. Iya, betul. Ya. Kedua untuk apa? Untuk dia lebih tahu nih biar gimana pun juga walaupun atlet kan bisa sakit juga kan. Iya, gitu betul. kan? Atlet kan juga manusia, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi jangan sampai gini, kalau kita ya coba deh lihat berkaca dulu. Aku nggak mau menjudge siapapun, tapi kayaknya gini. Atlet itu dulu kayak pas masih muda diforsir ya supaya performance-nya bagus. Udah tua emang gue pikirin. Betul. Baru ntar mungkin kalau baca berita-berita atlet-atlet kita meninggal karena sakit A, sakit B, sakit C, sakit D, kesian kan gitu. Kenapa? Betul. Ternyata mungkin dari sisi latihan ada yang diforsir, dari segi nutrisi ada yang nggak cocok. Iya, gitu. dari segi nutrisi kurang tercukupi. Iya. Nah nanti eranya nggak gitu lagi ya. Makanya aku bilang nanti pemeriksaan DNA itu buat semua orang ya, atau especially buat atlet itu sebuah mandatori untuk nentuin sikap. Ya, kalau mau performance-nya bagus, gimana tuh gizinya, gimana nutrisinya, apa yang mesti digenjot. Misalnya Siska, Siska ternyata karbonya yang mesti gini, ya kan? Pernah dengar nggak ada orang yang gini, gila gue sebel banget tuh orang makannya banyak, nasinya udah kayak kuburan ini ya, mau menjulang nggak gemuk-gemuk. Nah, orang yang kayak gini mungkin DNA-nya beda nih sama aku. Berarti nggak cuma hubungan sama metabolisme lagi ya, Dok ya? Iya, jadi semua itu sebenarnya kebaca ya dari sisi nutrisi. Sebenarnya gini, pemeriksaan DNA itu bukan hanya untuk nutrisi tuh biasa, ya. Dia banyak ya, ada skin juga kelihatan ya. Jadi kulit kita kayak apa, DNA-nya ada yang secara genetik DNA ntar kelihatan bahwa dia gampang flek. Ya kan. Nah, ada orang yang kalau dia gampang sagging gitu. Usia orang ada yang baru sagging usia 50, dia udah 45 udah sagging doang. Jadi ada yang kayak gitu. Atau ada juga pemeriksaan DNA yang ke arah cancer, penyakit ya ada. Ada juga pemeriksaan DNA yang ke arah obat-obatan. Jadi banyak sebenarnya. Tapi dari semua pemeriksaan DNA itu yang aku bilang ujung tombak atau yang penting banget karena itu nanti bisa mengcover semuanya, itu adalah pemeriksaan DNA untuk nutrisi atau nutrigenmi. Ya kan? Nah, itu jadi dasar
Karena kita kalau mau menentukan lifestyle kita kan pasti mulai dari makanan. Jadi nggak hanya dibutuhkan untuk atlet atau untuk orang seperti aku lah ya gitu, tapi maksudnya untuk orang-orang yang ingin mengubah kayak pola hidup mereka untuk mulai mau lebih concern nih ke kesehatan selain olahraga. Jadi mereka mau memilih nutrisi yang tepat itu seperti apa, karena memang nutrisi itu luas, nutrisi itu dalam, nggak cuma dipelajari 1 atau 2 hari dan udah selesai gitu. Oke, jadi bisa. gitu ahli nutrisi, enggak, nutrisi itu dalam dan definisinya itu makin lama makin dalam ya dok. Betul. Dan di DNA ini, di pemeriksaan DNA ini bisa dibedah secara luas, secara personalized. dan secara personal. Jadi kita masing, bahkan mungkin satu keluarga di 5 orang pun beda-beda pasti kayak gitu ya dok ya. Betul. Jadi ingat ya, ke depan eranya era personalized medicine, personalized nutrition, semuanya personalized ya. Nah kalau mau personalized gimana caranya? Cek DNA-nya. Karena dari situ kita bisa mengakses secara tepat tiap-tiap orang untuk kita berikan treatment. Iya, gitu. Jadi kata kuncinya personalize. Jadi penting ya dok, penting nggak? Sepenting apa nih dok? Pokoknya penting banget. Ya kalau kita nggak pengen meraba-raba, nggak pengen asal-asalan nentuin diet, ya kan? Betul. Cek deh DNA. Itu guiding seumur hidup, cukup 1 kali kok ceknya, ya kan? Itu guiding, nggak berubah, DNA kita nggak berubah. Ya, jadi kalau kita nggak mau asal-asalan berdiet, ya kan, mau ngurusin badan asal-asalan gitu nggak bisa. Selain untuk nutrisi dan ya selain untuk nutrisi itu bisa tadi, selain nutrisi tadi apa aja? Performance, ya, kulit. Ya, penyakit, obat. Jadi fungsinya banyak sekali. Cek itu bisa untuk semuanya dan berlaku seumur hidup gitu ya dok. Yes, betul banget. Oke. Ya, jadi tadi kita udah ceritain seberapa pentingnya periksa DNA, dan tadi Siska udah ngerjain tuh ya. Hasilnya kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya, 4 minggu. Nanti pas hasilnya keluar kita diskusiin lagi. Kita ketemu ya, lagi. Kita bongkar abis, kita bahas. Penasaran kan? Penasaran banget. Ya. Jadi nanti kita bahas tuntas DNA-nya si Siska. Di episode selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Nanti kita ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dan Siska Antolis di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.